Assalamualaikum. Apa kabar Bu Nur? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Ya, Bu Nur kemarin sempat nelpon ke saya, katanya ada yang mau dibincang-bincang untuk direfleksikan sama saya ya. Iya Bu, ini masalahnya kebetulan kan saya mengampu mata pelajaran bidang studi nih di sekolah. Nah kebetulan karena banyak murid-murid di sekolah kami yang merasa masih kurang dalam pembelajaran bahasa Mandarin nih. Jadi saya membuka bimbingan belajar. Tujuan saya untuk membantu siswa agar ketika mereka belum memahami betul tentang pelajaran ini di sekolah, karena waktu di sekolah kan terlalu singkat Bu ya. Nah ini dia, saya mencoba untuk membuka bimbingan belajar agar siswa saya yang kurang paham bisa menambah pemahamannya melalui bimbel online ini nih Bu. Nah, jadi sesi refleksi ini Ibu refleksikan dirinya bagaimana sebagai tugas pokoknya sebagai mapel Mandarin, dan ada siswanya yang kurang mampu sehingga untuk mengadakan bimbingan di pelajaran ya singkat itu ya Bu Nur ya. Iya Bu. Oh ya. Nah, dari pembicaraan Bu Nur untuk merefleksikan diri Bu Nur ini, bagaimana Ibu merasakan tugas pokok sebagai seorang guru, dan sebentar pulang lagi ke rumah untuk melaksanakan atau melakukan bimbingan belajar terhadap siswanya. Apa yang Ibu rasakan? Bagaimana Bu Nur merefleksikan apa yang Ibu Nur rasakan? Ya, itu dia Bu. Saat ini kan saya mengajar di banyak kelas nih, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, setiap kelas itu ada yang paralel sampai 8 kelas. Misalnya, kelas 8 itu sampai 8 kelas, kelas 7 itu sampai 6 kelas, kelas 9 juga sama sampai 8 kelas. Nah, saya agak kesulitan nih di sini. Nah, di samping itu, karena kan saya mengajarnya dari pagi sampai siang nih. Nah, ketika saya kembali ke rumah, saya paling istirahat sebentar, kemudian membuka lagi kesempatan di sore hari untuk bimbingan belajar bagi siswa-siswi kami yang merasa masih kurang dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, Bu Nur sudah merefleksikan bahwa dengan kurangnya siswa-siswa dalam pembelajaran untuk khusus agar mereka lebih paham pelajaran Mandarin. Dan notabene-nya Mandarin pelajaran Chinese itu jauh luar biasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini mengenai dengan penulisannya ya Bu ya, berbeda jauh sekali ya, satu benda satu kata, beda dengan bahasa Indonesia ya, sementara Ya. satu kata. Jadi yang saya mau tanyakan lagi nih, bagaimana Bu Nur merefleksikan bahwa bagaimana Bu Nur menginspirasi siswa-siswanya agar orang tuanya itu mampu melihat anaknya sukses dan ikut berpartisipasi, ikut seperti itu. Apakah tidak ada biasanya ya di orang adanya kontra ya antara Beatle dengan sekiranya biasa kita temui bahwa bimbel sudah belajar di sekolah, kenapa harus bimbel seperti ada orang seperti bagaimana refleksikan terhadap orang mereka? Iya, baik Bu.
Kebetulan di sekolah kami ini salah satu sekolah swasta yang murid-muridnya itu 50% adalah keturunan Chinese, Bu. Jadi orang tua mereka itu sangat antusias sekali untuk pembelajaran ini, karena mereka menyadari betul bahwa pembelajaran ini penting bagi anak-anak mereka. Selain untuk apa namanya, mewarisi budaya-budaya mereka, khususnya dalam bidang bahasa, mereka sangat antusias, jadi mendorong anak-anaknya untuk tetap belajar, untuk mendalami budaya mereka sendiri. Nah, di sini untuk pelajaran bahasa Mandarin sendiri merupakan mata pelajaran apa namanya, muatan lokal, Bu, ya. Jadi muatan lokal ini di pengaturan waktunya itu tidak terlalu banyak, itu sedikit sekali ya yang diberikan. Nah, saya mengambil inisiatif sendiri untuk membuka bimbingan belajar untuk menambah pemahaman anak-anak di bahasa ini. Nah, kebetulan orang tua itu sangat mengapresiasi sekali. Mereka kalau misalnya ada anak yang kurang paham, mereka selalu meminta kepada saya, Bu, minta tolong si Gilbert misalnya berikan dong pelajaran tambahan melalui bimbel. Tapi karena sekarang saatnya pandemi, jadi kami masih membuka secara online. Jadi kami bimbelnya itu dalam bentuk daring. Kita mengambil posisinya waktunya itu tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah. Jadi nanti selesai pelajaran di sekolah, misalnya di sore hari atau di malam hari ketika mereka sudah selesai kegiatan di sekolah. Nah, kita mengambil itu. Nah, bagaimana mengapresiasi siswa dan orang tua? Sekolah kami ini kebetulan berdekatan dengan sekolah-sekolah Atira ya. Di Atira itu memang ada pusat pembelajaran bahasa Mandarin di mana guru-gurunya itu langsung didatangkan dari Chinese sana, dari Tiongkok. Jadi kami bisa berpartner bekerja sama dengan sekolah di sebelah, sekolah Atira. Jadi ketika mereka mengadakan lomba, kami selalu diundang. Nah, kami sering juga mengirimkan murid-murid kami ke sana untuk mengikuti lomba. Pada tahun 2019 kemarin, siswa kami ikut lomba dan kebetulan alhamdulillahnya dapat juara 3 di lomba puisi dan menyanyi. Nah, di kesempatan itu orang tua, murid, dan guru-guru kami di sini sangat mengapresiasi prestasi itu. Jadi ini menjadi apa namanya, semacam suatu kebanggaan sekaligus cambuk bagi kami bahwa kami harus terus meningkatkan apa namanya, meningkatkan bagaimana kami harus tetap meningkatkan pengetahuan siswa khususnya dalam pembelajaran bahasa Mandarin ini, sehingga nanti prestasinya mereka bisa jauh lebih meningkat. Kurang lebih seperti itu, Bu. Sekali ya, Bu, cara merefleksikan bagaimana konsultasi dengan siswa, bagaimana mau membangkitkan namanya, menaikkan nama sekolah ya, karena tadi katanya sekolahnya di sekolah-sekolah terkenal, ada SMK yang kita memotivasi siswa itu terus maju, terus belajar, terus berkembang. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana kira-kira merefleksikan seperti ini, ada paradigma dari siswa. Saya sudah mau dalam bahasa Mandarin, saya tidak kan lagi suatu yang khusus. Padahal kita sebagai anak ini seperti dia selalu merasa dirinya mampu. Ya, bagaimana Bunda merefleksikan hal itu? Ya, baik, Bu. Untuk siswa-siswa atau murid kami di angkatan, maksudnya di generasi sekarang ya,
di generasi sekarang itu tidak sama dengan generasi yang sebelumnya, khususnya untuk keturunan Chinese ya. Di generasi sebelumnya itu memang mereka dituntut untuk terus belajar, tapi untuk generasi sekarang, di generasi 2000-an ini, banyak anak-anak meskipun keturunan Chinese, tapi mereka tidak terlalu mendalami juga untuk bahasa Mandarin. Kenyataannya memang di lingkungan mereka itu sering sering mendengarkan pengucapannya. Cuman dalam kenyataan di lapangan bahwa ketika kami menanyakan tentang ini bagaimana, ini Mandarinnya apa, dan disuruh membaca dan sebagainya, mereka tidak terlalu belum terlalu menguasai di tulisannya kah atau di artinya kah. Kalau secara komunikasi memang mendengarkan pengucapan mungkin iya, tetapi begitu pengucapan itu diucapkan secara benar atau secara fasih dan bagaimana membaca huruf-huruf itu, mereka belum tentu bisa untuk membacanya. Meskipun mereka dari kalangan maksudnya dalam lingkungan Chinese ya, tidak semua anak bisa membaca dan menulis dengan baik, dengan istilahnya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan proses pembelajaran ini. Jadi dengan kata lain, anak-anak itu meskipun mereka dari lingkungan Chinese sendiri masih perlu untuk dibimbing, untuk menurut saya masih membutuhkan arahan dan bimbingan untuk pembelajaran bahasa Mandarin ini. Seperti itu, Bu. Ya, mantap sekali. Artinya sekarang saya refreshing supaya bisa berkembang lebih lagi ya, karena sejatinya biasa anak-anak katakan tadi, tapi dalam segi kontennya lagi ada yang anak-anak tidak mampu ya, banyak kriteria yang tadi paparkan. Nah, sekarang Bu Nur, saya mau refleksi lagi tentang bagaimana penilaian Bu sesuai dengan kurikulumnya. Ada asesmen literasi, asesmen literasi di dalam pembelajaran Mandarin Bu terkait dengan asesmen literasi dan asesmen literasi. Bagaimana Bu sikan hal itu? Ya, baik. Mohon maaf Bu, suaranya agak putus-putus ya, tapi saya bisa menangkap sedikit karena mungkin sinyal ini kurang bagus ya, makanya saya keluar dari ruangan. Agak putus-putus suaranya Bu, tapi saya bisa menangkap intinya bagaimana merefleksikan tentang kurikulum ya yang berlaku saat ini. Baik, sebenarnya di tingkat SD dan SMP itu belum ada kurikulum yang berlaku Bu, khusus untuk di level itu. Yang adanya tuh hanya SMA itu yang berlaku untuk Mandarin, karena kebetulan Mandarin masuk dalam bahasa asing ya, seperti Jerman, Jepang dan seterusnya. Tapi kalau di level SD dan SMP itu belum ada kurikulum yang mengikat, sama sekali belum ada kurikulum yang mengikat untuk level itu. Meskipun di kenyataan di lapangan bahwa sudah banyak level-level misalnya TK, SD dan SMP yang sudah menerapkan pembelajaran bahasa Mandarin di sekolah masing-masing. Meskipun demikian, kami masih menggunakan kurikulum yang lama, karena kan yang lama di kurikulum yang baru maksud saya ya belum ada yang cocok dengan level itu. Cuman kalau misalnya menggunakan kurikulum yang lama, misalnya 2016 itu sudah ada kurikulumnya. Jadi kami menyadur kurikulum itu menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Jadi kami hanya masih menggunakan kurikulum 2016, kemudian kami menyadur dan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, terkait dengan literasi dan numerasi itu, kebetulan di sekolah kami ini banyak sekali fasilitas yang bisa kami gunakan untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Mandarin di sekolah ini, khususnya misalnya WiFi yang memadai. Nah, dalam penggunaan WiFi ini kami melihat bahwa
di sekolah ini fasilitasnya cukup bagus. Jadi kami mencoba untuk menyiasati itu dengan menggunakan segala potensi yang ada di sekolah ini untuk mendukung itu. Misalnya, saya membuat suatu link pembelajaran, Bu, ya. Di link tersebut saya sematkan semua yang terkait dengan pembelajaran bahasa Mandarin. Jadi dia bentuknya dalam bentuk semuanya bisa ini dalam bentuk sentuhan jari saja dalam link. Jadi ketika mereka ingin belajar tentang istilahnya bahasa Mandarin, lagunya maupun cara menulisnya, cara pengucapannya, semua mereka bisa akses dalam satu link. Jadi mereka cukup mengklik linknya, karena di dalam link-link itu kami sudah sematkan, oh ini tugasnya, oh ini bahan ajarnya, oh ini serba-serbi dan seterusnya. Nah, di dalam bahan ajar itu kami menggunakan kurang lebih semuanya dalam bentuk link ya. Misalnya untuk bahan literasi. Di bahan literasi itu kami menyematkan misalnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang menyangkut yang terkait dengan pembelajaran. Nah, di situ mereka bisa mengakses dan membacanya melalui link tersebut. Ada banyak sekali yang anak-anak bisa dapatkan di link tersebut. Misalnya bagaimana tentang cerita-cerita rakyat Tiongkok misalnya, atau bagaimana peribahasanya atau dan seterusnya. Begitu juga dengan bagaimana penulisan hurufnya, mereka bisa mengakses semuanya melalui link itu. Jadi kami tidak ingin siswa itu istilahnya ketinggalan ya. Jadi kami berusaha untuk mencari cara bagaimana menyiasati keadaan ini, khususnya di masa pandemi saat ini, untuk membanjang itu semua. Oke, baik Bu. Ya, jadi tadi sudah jelas sekali refleksinya. Oke, Bu Nur. Nah, sekarang saya mau refleksi sedikit, refleksi akhir ini ya. Karena waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi, Bu ya. Ya, tinggal lagi. Saya sampai 5 menit. Nah, apa yang sudah meningkat dan apa yang sudah diperbaiki? Bisa direfleksi sedikit. Iya, yang meningkat itu di siswa, saya melihatnya di siswa, Bu, ya. Yang meningkat itu pertama minat belajar mereka sudah semakin meningkat dengan penggunaan bantuan link ini, ya, karena di link itu kami menyematkan berbagai macam, misalnya games, ada LKPD, ada tugas, semuanya dalam bentuk link. Di awal pembelajaran, di awal-awal tahun pembelajaran, siswa itu hanya mengakses satu sumber belajar, misalnya buku cetak. Nah, di buku tok saja mereka bisa mempelajari itu. Nah, kalau di saat ini kami menggunakan link pembelajaran itu siswa bisa mengakses semuanya, baik buku-buku pelajarannya, gamesnya, LKPD, kemudian ada serba-serbi. Di serba-serbi itu mereka banyak diarahkan untuk menonton film, mendengarkan musik dalam bahasa Mandarin. Jadi peningkatan itu jelas sekali terlihat karena anak-anak semakin antusias belajar melalui game, terutama di permainan gamenya. Di game itu pun ada berbagai macam game yang kami sematkan ya, misalnya Kahoot, kemudian Educandy, ada Word Wall, ada macam-macam. Nah, yang paling antusias di sini saya melihat siswa bermain Kahoot misalnya. Kahoot itu mereka dilatih untuk ketepatan dan ketangkasannya. Jadi semuanya ketika mereka berlatih di situ, semua akan terlihat dan terreport ke saya langsung. Nah, di sini siswa semakin terpicu untuk terus belajar dan belajar karena isi dalam permainan pelajaran bahasa Mandarin. Nah, yang meningkat tentu minat belajar siswa satu. Kemudian proses belajarnya juga semakin efisien karena kami menggunakan link pembelajaran.
dan mereka bisa mengakses berbagai macam sumber-sumber belajar dari link-link tersebut, karena kami menyematkan ada beberapa link yang memang langsung terhubung dengan pusat pembelajaran yang ada di Tiongkok. Seperti itu, Bu. Oke, ya refleksinya bagus sekali ya, Bu. Saya ingin sekali ya, akhir kata, semoga bisa diterapkan secepatnya ini refleksinya ke anak-anak lagi. Dan akan pelajaran ke depan yang lagi ya. Nah, ya. Nah, terus karena waktu kita sudah habis, ya tepat 5 tadi sudah jadi ya 15. Nah, Bu Nur, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Coba direvisi lain ya, Bu Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.